Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu untuk siswi kelas 7. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Bab yang pertama kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Apa itu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Cek set selanjutnya. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Seperti yang tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, silahkan dibaca. Ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 ada beberapa kandungan maksud dari ayat tersebut. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati perintah yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu juga sebaliknya. Selain Quran Surat An-Nisa, ada lagi Quran Surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang apa saja kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64? Yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Wahyu yang dimaksud adalah Al-Quran. Sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat Islam, situ umat tapi lebih tepatnya umat Islam, dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang terakhir, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, perilaku seperti apa yang mencerminkan seseorang mengimani apa yang ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64? Yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta pemimpin
selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang keempat, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan mana sesuatu yang benar dan mana sesuatu yang salah. Nah, dalam Al-Quran itu ada hukum tajwid. Ya, hukum tajwid yang akan kita bahas kali ini tentang hukum alif lam. Hukum alif lam itu ada dua, ya, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah itu hurufnya ada 14, yaitu huruf to, huruf tin, huruf shod, huruf ro, huruf ta, huruf do, huruf dzal, huruf nun, huruf da, huruf sa, huruf dho, huruf ja, huruf sya, dan huruf lam. Cara membaca alif lam syamsiyah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam ke huruf syamsiyah yang tadi di atas, sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur menjadi satu ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. Yang kedua, alif lam qamariyah. Tadi yang syamsiyah itu ada 14, yang qamariyah juga ada 14. Alif, ba, gha, ha, ja, ka, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Cara membacanya berbeda dengan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah dibaca jelas, berarti lam sukunnya itu dibaca. Selanjutnya, pengertian hadis. Hadis secara bahasa artinya al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis adalah segala perkataan, sabda Rasul, perbuatan, hal ihwal. Hal ihwal itu bisa kejadian, peristiwa, ataupun permasalahan, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut bisa kita pahami, ambil kesimpulan bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup semua peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis itu ada 3. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli itu hadis yang isinya semua yang berbentuk perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntunan dan petunjuk syariat, peristiwa, dan kisah-kisah yang berkaitan dengan akidah, syariah, maupun akhlak. Yang kedua, hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang semua perbuatan Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu menjadi panutan dan menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mengikutinya. Ya, gak hanya saat itu, sampai saat ini pun
kita harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Yang ketiga, hadis takriri, hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya. Dan selanjutnya, beliau membiarkan atau mendiamkan tanpa menyampaikan penegasan bahwasanya beliau itu membenarkan atau menyalahkan. Itu yang dimaksud hadis takriri. Kualitas hadis. Nah, hadis ada kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih. Menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan sempurna. Hadis sahih itu tingkatan yang paling tinggi. Ya. Nomor 2, hadis hasan. Hadis hasan itu mirip dengan hadis sahih, tapi tingkatannya di bawah hadis sahih. Dari semua yang komplit dalam hadis sahih, kalau hadis hasan itu ada yang kurang, yaitu hafalannya. Satu yang kurang dari hafalan perawi hadis itu, tingkatan hadis itu berkurang, tidak sahih lagi, tapi hasan. Yang ketiga, hadis doif. Doif itu secara bahasa artinya lemah atau sakit atau tidak kuat. Secara istilah, hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat hadis sahih dan hadis hasan. Fungsi hadis ada 4. Yang pertama, bayan takrir sebagai penjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan tasyri', memberi kepastian Al-Quran. Yang keempat, bayan tabdil, yaitu membatalkan. Nah, bayan tabdil itu disebut juga dengan bayan nasakh.